penghalang untuk berpikir kritis. Apa saja sih yang menghalangi kita untuk berpikir dengan jelas, dengan benar, dengan argumentatif? Yang pertama, penghalang berpikir itu adalah egosentrisme. Egosentrisme itu thinking self as center of attention atau self-centered thinking. Jadi egosentrisme itu keakuan. Pokoknya kebenaran itu ya aku. Yang aku anggap benar pasti itu benar. Yang aku anggap salah pasti itu salah. Nah, ini namanya egosentrisme atau self-centered thinking. Nggak iso dikalahkan. Merasa dia sendiri yang paling benar ini. Kalau orang punya kualitas egosentris, biasanya susah untuk berpikir kritis. Yang kedua, penghalangnya lagi adalah sosiosentrisme. Ini mungkin lanjutannya egosentrisme. Kalau tadi kan menganggap dirinya sendiri sebagai pusatnya kebenaran, kalau ini sosiosentrisme ini menganggap kelompoknya sendiri sebagai yang lebih superior, sebagai yang lebih benar. Nah, ini namanya sosiosentrisme. Ya sama-sama berlawanan dengan prinsip berpikir yang kritis. Jadi kalau tadi dirinya sendiri sebagai pusat kebenaran, kalau ini kelompoknya, lembaganya, organisasinya sebagai yang superior pasti benar. Ini jadi penghalang untuk kita berpikir kritis. Yang ketiga, unwarranted assumption. Asumsi yang tidak diuji. Jadi kita mengasumsikan sesuatu tapi tanpa dasar. Pokoknya Indonesia hari ini itu adalah negara yang mau hancur. Nah, terus kita membaca Indonesia dengan perspektif mau hancur ini sebagai asumsinya. Tapi ketika ditanya orang, dasarnya apa kok Indonesia ini dianggap mau hancur? Ya pokoknya rasanya begitu saja, dia pasti mau hancur. Nah, ini namanya asumsi yang tidak diuji. Tidak ada argumennya, tidak ada buktinya. Nah, ini juga menghalangi berpikir kritis. Kalau asumsinya sudah tidak teruji kebenarannya, ya hasil pikirannya kemungkinan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wong ndak ada dasarnya asumsinya tadi. Itu yang ketiga, unwarranted assumption. Yang keempat, wishful thinking. Nah, wishful thinking ini mungkin mudahnya ya kita definisikan sebagai sejenis angan-angan. Jadi bukan hasil pemikiran yang serius, angan-angan tentang sesuatu yang tanpa dasar, tapi kita percaya bahwa ini benar. Atau kalau di situ saya tulis, believing something is true because one wishes it to be true. Hanya karena aku ingin ini yang benar, maka inilah pasti yang benar. Itu namanya wishful thinking. Itu. Dalam bentuk kasar itu mungkin seperti sakarepe dhewe. Pokoknya ini harus benar. Pokoknya ini yang benar. Ini wishful thinking. Padahal itu tidak ada dasarnya. Hanya karena aku percaya bahwa ini yang benar, terus kita ingin inilah yang pasti benar. Itu namanya wishful thinking. Kadang diterjemahkan ya angan-angan, khayalan. Ini juga menghalangi cara berpikir kritis. Kemudian ada juga relativisme. Relativisme itu pandangan serba relatif. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya
orang menyatakan kebenaran, apapun dia akan menanggapi, Allah itu kan hanya pendapat, Allah itu kan hanya pandangan. Jadi tidak akan sampai pada titik kebenaran. Jadi bahwa kita ini tidak sempurna, kadang-kadang yang kita anggap benar itu ternyata tidak benar, itu manusiawi. Tapi kita tidak bisa mengambil standpoint relativism total. Relativism itu ya kayak tadi, menganggap Allah itu hanya opini, Allah itu hanya opini. Akhirnya kita tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa memutuskan dengan dasar apa kita bertindak. Padahal kita hidup ini butuh kepastian-kepastian kebenaran tertentu. Dulu orang yakin bahwa bumi itu datar. Itu kan kemudian belakangan terbukti keyakinan itu tidak valid. Yaitu memang opini. Tapi zaman itu, dengan keyakinan itulah orang berkreasi, orang berpikir, menghasilkan banyak teori. Jadi, meskipun ternyata sandarannya tidak valid, tapi dia sudah punya sandaran untuk bertindak, untuk berpikir. Kalau relativisme ini, khawatirnya ya kita akhirnya tidak berpikir apa-apa, tidak memutuskan apa-apa, tidak punya pijakan apapun untuk hidup. Semuanya dipandang tidak mesti. Kalau ada apa-apa, itu hanya pendapat saja, itu pandanganmu. Nah, akhirnya kita tidak punya pegangan. Hidup tidak bisa kita dengan dasar tidak ada pegangan sama sekali. Oke, ini hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi kita untuk berpikir secara kritis. Jadi ada yang muncul dari egosentrisme, ada yang muncul dari sosiosentrisme, ada yang muncul dari asumsi-asumsi yang belum teruji, ada yang muncul dari wishful thinking, angan-angan tentang sesuatu yang kita pastikan kebenarannya, dan yang terakhir muncul dari relativism, menganggap semuanya serba relatif sehingga akhirnya kita malah bingung sendiri, tidak punya pijakan untuk hidup dan bertindak. Baik, teman-teman, saya kira itu ya. Malam hari ini saya tadi bilang ini sebenarnya hanya pinggir-pinggirnya saja, kerangka-kerangkanya saja dari berpikir kritis. Isinya sebenarnya logika itu. Berpikir kritis itu modal utamanya logika, berpikir yang benar. Nanti mungkin di lain kesempatan kita kaji lebih dalam lagi tentang berpikir kritis ini, karena inti hakikat filsafat itu kan ada di berpikir yang benar. Filsafat sebagai proses, kuncinya adalah kemampuan seseorang berpikir yang benar. Maka harusnya yang minat dengan filsafat itu juga semangat untuk belajar cara berpikir yang benar, termasuk logika, mantek, atau teknik berpikir kritis seperti yang malam hari ini kita bahas. Baik, saya kira itu teman-teman.